Baik sahabat Inspektur Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fir Sakti di channel Inspektur Muda Indonesia. Pada kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman ya. Di sini saya sudah merangkum ya, menurut berbagai sumber lah. Nanti teman-teman bisa menambahi ya. Ini menurut versi yang saya dapatkan, yaitu ciri-ciri mertua yang baik hati. Nah, jadi video ini kalau misalkan teman-teman punya, terutama seorang istri ya, karena yang sering tidak baku akur itu istri sama mertua perempuan. Jadi kalau misalkan Anda, teman-teman sahabat Inspektur Muda Indonesia, menurut teman-teman memiliki mertua yang kurang baik, coba lihat apakah kriterianya ada di sini enggak. Kalau misalkan tidak ada, maka video ini Anda boleh share sebanyak-banyaknya sampai mertua Anda mendapatkan video ini di sebuah beranda yang mungkin akan ngeklik dan menontonnya. Tapi jangan sampai didengarkan dengan suara yang keras sehingga mertuanya tersinggung ketika Anda mendengarkan ini. Itu tidak etis ya, tidak baik. Nah, apa aja ciri-ciri mertua yang baik itu seperti apa? Nanti teman-teman boleh menanggapi, boleh mengomentari. Menurut teman-teman itu harus seperti apa sih seorang mertua itu? Karena memang seorang menantu sama mertua ini kadang banyak enggak akurnya, terutama menantu perempuan ya dengan mertuanya, dengan mertua perempuannya. Baik, yang pertama, ciri-ciri mertua yang baik hati tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, itu sudah pasti. Jadi mertua yang baik itu memang tidak ikut campur urusan anaknya. Kalau misalkan ada orang tua yang masih ikut campur urusan anaknya, itu akan membuat anaknya itu risih ya. Baik yang laki-laki atau yang perempuan. Jadi menurut saya selaku orang tua nggak usah ikut campur urusan anaknya. Makanya idealnya itu memang seorang anak ketika sudah menikah itu pindah dari rumah orang tua. Kalau misalkan memang belum punya belum punya rumah, bisa ngekos, bisa ngontrak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau misalkan seorang menantu kumpul dengan mertuanya, kalau menantunya yang tidak bagus, menantunya yang tidak baik, maka yang kurus mertuanya yang kurus. Tapi ketika kumpul dalam satu rumah dengan mertuanya dan mertuanya yang tidak baik menurut sang menantu, maka sang menantu yang stres. Jadi ini sesuatu yang tidak bagus memang kalau misalkan bercampur. Sebagaimana orang Jawa mengatakan, dekat bau kotoran, jauh bau bunga, seperti itu. Yang kedua, bisa memberikan solusi, memberikan arahan benar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknya. Jadi bukan ikut campur, tapi memberikan solusi. Jadi misalkan anaknya punya masalah, misalkan curhat ke orang tuanya tuh nggak menjas, kamu ini seperti ini, kamu nggak boleh gini, tapi memberikan solusi yang sifatnya solutif. Yang namanya solusi bisa diambil atau tidak. Jadi sekedar memberikan sebuah pilihan, bukan harus seperti ini. Nah, yang ketiga, mau membantu menantunya yang kesusahan tanpa mengharapkan apa-apa selain untuk kebahagiaan anaknya. Ini sudah pasti ya. Kalau misalkan seorang mertua yang melihat anaknya atau melihat menantunya lagi kesusahan, itu iba rasanya. Jadi rasanya itu ingin dirangkul gitu loh. Tapi tanpa mengharapkan apapun, imbalan apapun. Memang murni ingin membantu karena melihat kondisi anaknya dari segi ekonominya, misalkan lagi susah atau misalkan ada permasalahan dalam rumah tangganya. Rasanya itu setiap doanya itu mungkin selalu diselipkan seperti itu. Yang keempat, memperlakukan menantunya seperti anaknya sendiri. Jadi tidak dibeda-bedakan menantu dengan anaknya. Jadi kalau misalkan sudah menjadi menantu, itu bukan menantu lagi tapi anak. Nah, jadi sebagai seorang mertua, sebagai seorang tua, nggak boleh membeda-bedakan antara menantu yang satunya dengan menantu yang satunya. Semuanya itu anak. Yang namanya anak, kasih sayangnya sama. Mentang-mentang si A misalkan ekonominya lebih baik dan si B tidak lebih baik, maka lebih sayang kepada si B, sehingga si A itu tidak dianggap menantu. Misalkan ada loh seperti itu. Misalkan anaknya si A sering digendong karena si A ini ekonominya lagi membaik, sedangkan si B ekonominya tidak baik, ketika bertamu tidak disapa atau misalkan anaknya pun tidak digendong. Itu kurang etis lah. Kita itu manusia harus saling menghargai ya. Menghargainya tidak dipandang hanya dengan status sosialnya atau status ekonominya, tapi yang namanya menantu itu bukan menantu lagi tapi anak. Jadi rangkullah pesan saya kepada seorang mertua dimanapun berada,
Rangkullah menantunya itu seperti anak. Yang namanya anak sudah nggak ada bedanya antara si A sama si B, darah dagingnya sendiri. Yang kelima, tidak cerewet dan tidak selalu mencari kesalahan menantu. Mungkin ada ya menantu mertua di luar sana itu yang cerewet dan selalu mencari kesalahan mertuanya. Nah, tapi selaku menantu juga harus tahu diri ya. Kalau misalkan Anda tinggal di rumah mertua Anda, ya tahu diri, pagi-pagi harus ngapain, terus jaga sikap juga. Kenapa? Karena dalam tanda petik Anda tinggal di rumah mertua. Kecuali misalkan Anda sudah lepas, ngontrak di suatu tempat jauh dari mertua dan orang tuanya masih komen-komen, beda lagi ya. Jadi yang kelima ini tidak cerewet dan tidak selalu mencari kesalahan menantu menantunya. Itu ciri-ciri mertua yang baik. Yang keenam, tidak menuntut banyak hal. Ada mungkin mertua yang menuntut banyak hal ya kepada menantunya. Misalkan nih, kamu itu jadi istri harus seperti ini, pagi-pagi itu harus seperti ini, kamu itu kalau misalkan ini seperti ini, ya, itu membuat menantunya akan jengkel juga gitu loh. Makanya mertua yang baik itu adalah yang tidak menuntut banyak hal. Mungkin itu aja ya untuk ciri-ciri mertua yang baik hati. Yang pertama, tidak ikut campur urusan rumah tangga anaknya, bisa yang kedua memberikan solusi dan memberikan arahan benar dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga anaknya, mau membantu menantunya yang kesusahan tanpa mengharapkan apapun ya selain ikhlas karena anaknya. Yang keempat, memperlakukan menantunya seperti anak sendiri yang tidak dibeda-bedakan dengan menantu yang lain. Yang kelima, tidak cerewet. Yang keenam, tidak menuntut banyak hal. Mungkin itu saja ciri-ciri yang dapat saya rangkum ya mertua yang baik. Kalau misalkan teman-teman masih ada lagi, silahkan di komen, tulis di kolom komentar, nanti biar teman-teman bisa dibaca oleh komentar teman-teman, bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Mungkin itu saja dari saya, Firis Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.